juga adik-adik sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya, saya di sini selaku pembawa acara pada malam hari ini. Selanjutnya, saya akan membacakan biodata pemateri. Nama: Nafis Abdul Karim. Tempat tanggal lahir: Lamongan, 7 Desember 1994. Alamat: RT 2 RW 1 Desa Karin Sampat. Nomor HP 0878 7271 1051. Moto hidup: ikut mulia atau mati syahid. Riwayat pendidikan: SD MI Muhammadiyah 5 Klaten Serampat. SMP SNPM 12 Bajiran. SMA Madrasah Alia Al-Islam. Perguruan tinggi Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Jakarta. Acara selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri. Saya persilakan. Anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة وارزقنا اللهم الشهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga salat serta salam terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga dan para sahabatnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah karuniakan untuk kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan thayyibah, serta Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah jadikan kita istiqamah, Allah wafatkan kita di atas syahadah. Amin ya rabbal alamin. Sabahul khair. Bukan sabahul khair ya. Lailatukum sa'idah. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun. Sa'idatun. Adik-adik belajar bahasa Arabnya dari kelas berapa? Dari kelas 1. Kalau subhanul khair apa jawabannya?
Subahul khair atau subahul khair? Jawabannya apa? Subahul. Kalau selamat siang? Yang kelas 6 mana yang kelas 6? Angkat tangan. Apa selamat siang? Enggak ada selamat siang. Naharuka sa'id atau naharukum sa'id. Sa'idun mubarak. Kalau sore? Masaul khair. Masaul nur. Kalau malam? Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Kaifa halukum? Who are you today? Bahasa Inggris bisa ya? Kalau bahasa Inggris belajarnya dari kelas berapa? Dari kelas 1. Alhamdulillah. Berapa menit? Okay, what time is it? It is jam berapa sekarang? Sudah. Iya, alhamdulillah. Baik, anak-anak belajarnya yang semangat ya, terutama belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Bahasa Arab adalah bahasa kita, bahasa Islam. Orang Islam harus bisa bahasa Arab. Tadi kita sholat isya, sholat taraweh, pakai bahasa apa? Tadi kita sholat isya, sholat taraweh pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Ada yang pakai bahasa Inggris? Ada yang tadi sholat pakai bahasa Jawa? Gak ada ya. Imamnya orang Jawa, tapi dibacanya bahasa Arab. Wajib bahasa Arab. Makanya kita harus semangat belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Baik, temanya apa malam ini? Materi sekarang menggapai surga dengan akhlak mulia. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman. Di sini orang-orang kafir apa orang-orang beriman? Siapa yang kafir? Siapa yang beriman angkat tangan? Ya. Orang-orang beriman. Ya, alhamdulillah semuanya beriman ya. Rukun iman ada berapa? 1. Iman kepada Allah. Yang keenam? Ya, iman kepada qada dan qadar. Ya. Kita orang beriman, Allah perintahkan agar ittaqullah, takutlah kepada Allah. Gimana caranya takut kepada Allah? Sembunyi atau lari? Nah, takut kepada Allah caranya dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau orang mengatakan takut kepada Allah, berarti harus sholat 5 waktu. Kalau orang mengaku takut kepada Allah, berarti harus berbakti kepada Allah kepada orang tua.
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa masing-masing kita melihat apa yang sudah kita kerjakan untuk akhirat. Siapa yang tidak akan mati? Allah. Kalau kita semuanya di sini ada yang kekal abadi? Tidak. Ya. Siapa yang yakin umurnya sampai 200 tahun? Ya. Siapa yang yakin umurnya sampai 150 tahun? Gak ada. Gak ada ya. Cuma sebentar umur kita. Makanya kita persiapkan akhirat dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras ya, dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan sedekah, memberikan hadiah ke teman, memberikan hadiah ke tetangga ya. Siapa yang sudah memberikan hadiah ke temannya? Iya, alhamdulillah. Apa hadiahnya? Permen, pulpen, makanan. Iya, alhamdulillah. Kemudian taat kepada orang tua, taat kepada guru. Itu juga ibadah untuk mempersiapkan akhirat. Karena di dunia ini umur kita tidak lama. Rasulullah SAW bersabda, "Shallu ala Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi." Kalau nama Nabi disebut, maka kita berselawat. Beliau bersabda, "A'maru ummati bainas sab'in bainas sittin ila sab'in." Umur umatku ya antara 60 sampai berapa? 70. Antara berapa? 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali dari mereka yang melewati umur tersebut. Jadi yang di atas 70 itu sedikit. Siapa yang punya kakek nenek? Ada yang umurnya 80? Iya. Ada yang umurnya 90? Enggak ada. Sudah wafat ya. Ya, jadi memang sedikit umur kita umat Nabi Muhammad SAW itu sedikit ya. Nanti setelah itu meninggal satu persatu. Kita semua nanti pasti meninggal ya. Lalu di alam barzakh mungkin 100 tahun, 200 tahun atau 1000 tahun. Wallahu a'lam. Ya. Setelah itu hari kiamat. Ada yang tahu hari kiamat itu berapa hari lamanya? Yang tahu dapat hadiah. Hari kiamat itu berapa lamanya? Berapa menit? Atau berapa jam atau berapa hari? Nggak ada yang tahu. Yang SMP juga nggak apa-apa. Atau lagi googling sekarang. Iya, kalau Google yang nggak dapat hadiah. Berapa lama? 50.000. Ada hadiahnya ini loh. Ya, Mas Habibi. Berapa lama coba? 50.000 tahun. Hah? 50.000 50.000 tahun. Masya Allah. Coba dia apa enggak ini?
dan calon. Iya, dapatlah nggak apa-apa. Coba maju, Mas Rudi. Mau yang mana? Mau yang mana? Ya milih satu tuh. Oh iya. Monggo, silakan. Alhamdulillah, sama-sama. 50.000 tahun. Berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun, bayangkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Ya, para malaikat dan malaikat Jibril menghadap kepada Allah di hari kiamat itu, ya, yang panjangnya 50.000 sanah, 50.000 tahun. Bayangkan, ya. Nanti semuanya dibangkitkan, kemudian semuanya berdiri menunggu putusan Allah. Matahari didekatkan, ya, sangat panas. Kalau adik-adik siang-siang dijemur di tengah jalan sana atau di lapangan sana, dijemur 5 jam, kuat tidak? Panas tidak? Capek tidak? Haus tidak? Haus, ya, capek, haus. Mungkin ada yang pingsan. 5 jam, bayangkan. Ya, 5 jam saja. Itu sudah sangat menyiksa. Apalagi 50.000 tahun. Ya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 5.000 tahun, 10.000 tahun, 50.000 tahun, betapa lamanya, ya. Karena Allah, ya, yang menciptakan waktu. Allah berkuasa untuk mengatur waktu. Ya. Ya terserah Allah. Allah jadikan siang terus selama 50.000 bisa. Ya. Waktu ini, ya, suatu yang ajaib. Waktu bisa kita lihat tidak? Nggak bisa. Yang bisa kita lihat adalah jam, penanda waktu. Tapi waktu itu nyata. Ya. Manusia makin lama seiring berjalannya waktu semakin lemah. Adik-adik 70 tahun, aduh, kelamaan ya. 40 tahun, ya, yang akan datang mungkin sudah menjadi kakek dan nenek. Ada kakek Habibi, ada nenek Nauro. Iya, karena termakan waktu. Ajaib, nggak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Terikat waktu kita semua ini ada batasnya. Hanya Allah yang tidak terikat, karena Allah yang menciptakan waktu. Nanti waktunya diganti selama itu, maka manusia sangat susah saat itu, ya. Sampai mereka datang ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini gambaran hari kiamat, sangat susah. Bahkan nanti semua manusia dibangkitkan, ya, tidak berpakaian, ya. Karena saking takutnya mereka tidak melihat satu sama lain, ya. Karena saking apa? Takutnya. Kemudian beberapa orang selamat dan beberapa orang, ya, tidak selamat, celaka. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah kita semua diberikan nikmat Allah yang besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, ya. Ini adalah langkah awal kita insya Allah untuk menyelamatkan diri, ya, saat hari kiamat, saat
akhirat. Baik. Kalau orang itu selamat, berarti dia masuk kemana? Surga. Neraka? Surga. Surga, ya. Masuk ke surga. Surga itu apa surga? Hah? Surga itu apa? Alam yang sangat bagus. Alam yang Seperti apa surga itu? di Bali. Iya. Surga itu belum bisa kita bayangkan. Dalam hadis sebutkan, inni a'tadtu li'ibadi as-salihin atau kama qala ta'ala. Sungguhnya aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang mukmin, yang soleh, surga yang tidak pernah dilihat maupun didengar oleh siapapun dan tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sepintar-pintar kita menghayal, ya. Ada yang bisa menghayal? Adik-adik yang tidur ini bisa menghayal apa enggak? Bisa. Bisa menghayal yang indah-indah, ya. Ya. Yang bagus-bagus. Sepandai-pandai kita menghayal, khayalan kita tidak akan pernah mencapai indahnya surga, nggak pernah, ya. Wala khatara fi qalbi bashar, tidak pernah terbersit di benak pikiran kita tentang asli indahnya surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran surga. Contoh saja, maksudnya permisalan. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Al jannatu ma bina'uha, wahai Rasulullah, surga itu bahan bangunannya dari apa? Iya. Kalau kita misalkan lihat sekolahan dan masjid ini, coba lihat. Bahan bangunannya dari apa kira-kira ini? Bata apa? Putih apa merah? Putih. Terus apa lagi? Pasir, semen, besi, dan lain sebagainya, koral, ya, dan lain sebagainya. Lalu surga apa bahan bangunannya? Ya, ini dalam hadis sahih, ya, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Beliau menjawab, labinatun min fiddah. Surga itu nanti batu batanya terbuat dari fiddah. Apa fiddah? Perak. Walabinatun min dahab. Dan ada batu bata yang terbuat dari dahab. Apa dahab? Emas. Gold. Apa bahasa Inggrisnya? Gold. Gold. Iya. Emas, ya, atau golden. Emas. Coba kita bayangkan batu bata dari emas. Ada yang mau dilempar? Iya. Kira-kira berapa kilo itu batu bata itu kalau dari emas? Ya. Emas 3 jari saja ini, ya, 4 jari ini mungkin beratnya ada 1 kilo, ya, 1 kilo. 1 gramnya berapa harganya, Mas? Iya, sekarang emas murni, ya, mungkin sekitar 1 juta. Kalau emas segini 1 kilo harganya berapa berarti? 1 gramnya 1 juta. Berarti 1 kilonya berapa? 1 kilo berapa gram? 1 kilo berapa gram?
Seribu dikali 1 juta berapa? 1 miliar. Emas gini saja sudah 1 miliar, apalagi 1 batu bata berapa miliar ini? Ya, Masya Allah. Ini menggambarkan bahwa surga itu mewah. Mepet sawah. Bukan mepet sawah ya. Ya mepet sawah juga, nanti banyak kebun-kebun di surga yang indah-indah. Ya, itu batu batanya. Ya. Ini cuma gambaran dalam hadis, tapi nanti kenyataannya jauh lebih indah, lebih hebat. Ya. Ada batu batanya yang dari emas, dari perak, kemudian semennya itu dari kasturi yang sangat wangi. Ya. Jadi warnanya indah, baunya wangi, harum. Kemudian wahasbauha al-lu'lu'u wal yaqut, dan kerikil-kerikilnya itu adalah mutiara dan permata. Kalau di sini ada kerikil permata, kira-kira kita ambil tidak? Ambil. Ya. Harganya mahal tidak? Mahal sekali. Ya. Tapi kalau di surga sudah jadi kerikil, ya. Karena orang-orang di surga itu kaya, sangat kaya, tidak hanya kaya, sangat kaya sekali. Ya. Hidupnya sangat mewah sekali. Ya. Kemudian pasir-pasirnya itu dari za'faron, dari bunga-bungaan, ya, za'faron, wangi dan indah. Kemudian orang yang masuk ke dalamnya, wa man dakhalaha yan'am wa la yab'as. Orang yang masuk ke surga, dia akan senang-senang. Ya. Anak-anak di dunia sabar dulu ibadah, ya, menuntut ilmu, membantu orang tua, taat kepada orang tua, tidak berani membantah orang tua dan guru. Ya, sabar dulu sebentar. Terus capek, bosan, sabar dulu sebentar. Nanti kalau sudah di surga, waktunya senang-senang. Tidak pernah bosan. Kalau anak-anak di sini main seharian, kira-kira capek tidak? Capek, bosan. Ya. Kalau di surga tidak, senang terus. Ya, bergembira terus. Kemudian pakaiannya tidak pernah usang, pakaiannya selalu baru. La yatafna thiyabuhum wala yafna syababuhum. Pakaiannya tidak pernah kotor, tidak pernah usang, selalu bagus, selalu baru. Ya. Dan mereka di sana tidak pernah mati. Orang kalau sudah masuk surga akan abadi selamanya. Enak tidak? Enak tidak? Enak sekali. Ya, tidak hanya enak. Ya, memang itulah kehidupan sebenarnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu, kesenangan yang menipu. Ya. Kalau kita senang-senang ya boleh, tapi yang halal saja. Yang haram tidak boleh. Dan sewajarnya, jangan sampai melupakan ibadah. Dan kesenangan dunia itu menipu, lelah, membosankan. Ya. Pada akhirnya orang kalau sudah senang-senang, sudah main, rekreasi, nanti capek, nanti bosan.
Kalau di surga bosan tidak? Tidak capek, tidak bosan sama sekali. Ya. Ya, itulah surga. Itulah apa? Surga. Fa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kamu melihat ke surga, maka kamu akan melihat berbagai macam kesenangan, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Siapa yang pernah jadi raja di sini? Raja beneran, bukan raja. Atau ada yang anaknya raja di sini? Ada yang anaknya Jokowi? Gak ada. Belum ada yang pernah jadi raja ya? Pengen jadi raja tidak? Pengen jadi raja tidak? Masa nggak pengen jadi raja? Punya kerajaan yang luas, punya istana. Siapa yang pengen membangun istana? Kalau raja pasti punya istana tidak? Pasti punya istana. Ya. Wa mulkan kabiro, dan kerajaan yang besar. Nanti orang kalau sudah masuk surga semuanya jadi raja. Semuanya punya istana. Ya, punya istri juga, punya suami juga. Nanti semuanya jadi besar, jadi umurnya 33 tahun semuanya. Ya. Yang hitam-hitam, yang kusam-kusam, semuanya jadi tampan. Ya. Yang perempuan, ya semuanya jadi cantik. Ya, cantik jelita, tidak hanya cantik. Ya. Maka kalau orang masuk surga itu menjadi sangat hebat. Ya. Bahkan pelayan-pelayannya yaitu adalah anak-anak kecil yang lucu-lucu. Ya. Iya, anak-anak kecil nanti. Nah, di sana kerajaannya besar, ya. Temboknya emas, perak, ya. Kerikilnya tadi apa? Mutiara dan permata. Ya. Semuanya indah, semuanya senang. Ya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Dan sungguhnya akhiratlah ya kehidupan yang sebenarnya. Ya. Makanya kita jangan sampai tertipu, jangan sampai salah. Kampung halaman kita ada di mana? Akhirat. Lalu di surga nanti ada ya, tadi pakaiannya ya, pakaiannya selalu baru. Memang pakaiannya apa ahli surga, orang yang di surga itu? Putih-putih, kayak mau kena sama baju koko gitu. Pakaiannya di surga adalah aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq. Pakaian mereka di surga adalah sutra-sutra yang tebal dan sutra-sutra yang halus yang berwarna hijau ya. Warnanya macam-macam ya. Tapi ini hijau menggambarkan ya keindahan. Ada yang punya sutra, baju sutra di rumah? Gak punya ya. Kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra ya, perempuan saja. Gak ada yang punya sutra. Ya. Sutra itu pakaian mahal ya, pakaian mahal, pakaian mewah. Ya. Kalau nggak punya sutra, nanti insya Allah di surga pakai sutra. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah berikan minuman yang suci, minuman yang menyehatkan, minuman yang
lezat. Ya. Baik. Kemudian di surga itu ada sungai-sungai. Kira-kira di surga ada sungai apa? Iya, mungkin ada sungai Ciplat. Ya, mungkin. Sungai apa kira-kira? Ada yang bisa menyebutkan 4 sungai di surga? Dapat hadiah. Dapat hadiah. 4 sungai di surga apa saja? Hah? Ya? Apa saja? Apa ini begitu lagi? Ya. Dalam surat Muhammad Allah Ta'ala berfirman, masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Perumpamaan surga yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Baik. Bertakwa itu apa tadi? Yang bisa angkat tangan. Bertakwa tadi apa? Harum. Takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Angkat tangan yang bisa melaksanakan. Ya, terus dan iya, boleh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang yang takwa, yang takut kepada Allah. Perumpamaannya bagaimana surganya? Nanti di sana ada anharum min ma'in ghairi asin. Ada sungai air tawar. Sungai air tawar yang jernih. Sungai Bengawan Solo ini jernih apa tidak? Enggak jernih ya, banyak lumpurnya. Bu, keruh ya, butek. Ya, sungai di surga tidak. Sungai di surga jernih, rasanya tawar ya, lebih enak daripada apa? Le mineral. Jernih, tawar, ya, tidak berbau, ya. Kemudian rasanya tidak berubah. Kalau kita biarkan air 1 tahun, kira-kira berubah tidak? Lumutan tidak? Lumutan, ya. Bahkan ada jentik-jentik nyamuk juga kadang-kadang. Air di surga tidak. Dicatat ini yang pertama, sungai air tawar. Yang kedua, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'mu. Dan sungai susu sungai susu yang tidak berubah rasanya. Sungai apa? Susu yang tidak berubah rasanya. Ya. Kalau kita punya susu, ya, susu apa biasanya? Indomie. Ya. Kira-kira ada tanggal kadaluarsanya tidak? Kalau susu di surga kadaluarsa apa tidak? Tidak bisa kadaluar. Lam yataghayyar ta'mu. Rasanya tidak berubah, baunya pun tidak berubah. Walaupun itu terbuka, ya.
Kalau susu misalkan susu UHT kita buka, ya kita taruh gelas, mungkin sehari 2 hari sudah basi, sudah bau. Surga tidak. Ya. Nah, karena yang punya teknologi adalah Allah. Semua yang canggih-canggih ini sebagian dari ilmu Allah. Allah mampu dengan kekuasaannya mendesain sungai susu yang tidak akan pernah basi. Bahkan sungainya dikatakan oleh para ulama tidak di atas tanah, ya. Sungainya mungkin mengalir di udara seperti ini. Wallahu a'lam. Di bawah pohon-pohon, jannatin tajri min tahtihal, ya mungkin mengalir di pohon-pohon. Bahkan pohon-pohonnya batangnya terbuat dari apa? Emas. Ma min syajaratin fil jannati illa wasaquha min dahab. Tidaklah ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Pohon kelengkeng itu batangnya terbuat dari apa? Kayu, ya. Kalau di dunia ada tidak pohon yang batangnya emas? Tidak ada, ya. Nggak bisa tumbuh. Kalau di surga bisa. Karena itu kekuasaan Allah, ilmu Allah sangat luas, ya. Ajaib, ya ajaib. Sangat ajaib. Kemudian yang ketiga adalah wa anharin min khamril ladzatil lisyaribin, dan ada sungai-sungai khamr. Sungai-sungai khamr itu anggur, ya. Anggur atau arak. Ya. Kalau di dunia ini orang boleh minum arak tidak? Tidak boleh, haram. Tetapi kalau di surga ada arak surga yang araknya murni, yang tidak membuat kepala pusing. Kalau di dunia nggak enak araknya, ya. Orang yang meminumnya biasanya akan mabuk, ya. Nggak boleh diminum, orang Islam nggak boleh minum. Tapi kalau di surga araknya lezat, ya. Bahkan di sungai. Kemudian yang keempat adalah sungai madu murni. Madu murni, sungai madu murni. Baik. Jadi ada sungai apa tadi yang pertama? Kemudian sungai susu, terus sungai khamar, terus sungai madu murni. Jadi nanti kalau masuk surga bisa nyebur sungai, berenang, ya, sambil minum susu, sambil minum madu, ya, sambil minum anggur, ya. Khamar itu, ya. Jadi itu gambaran sungai-sungai di surga. Yang aslinya tentu lebih indah daripada apa yang digambarkan. Kemudian nanti di surga orang-orang didatangi pelayan-pelayan kecil, ya. Pelayannya itu ka'annahunna lu'lu'um maknun, ya. Ka'annahum lu'lu'um maknun. Atau pelayan-pelayannya itu anak-anak kecil yang sangat indah seperti mutiara. Anak kecil-kecil yang lucu-lucu menjadi pelayan. Membawa apa? Membawa piring-piring bisihafin min dahab, piring-piring yang dari emas, gelas-gelas dari emas, membawa minuman, ya. Semua orang surga dilayani.
Begitu. Baik. Sekarang siapa yang pengen masuk surga? Iya. Semuanya pengen masuk surga ya. Alhamdulillah. Saat masuk surga nanti orang-orangnya menjadi tampan dan cantik. Bahkan rombongan pertama yang masuk surga kal qamar lailatul badr. Rombongan yang awal masuk surga mukanya seperti qamar. Seperti apa? Apa qamar? Itu atau qamar itu di belakang. Apa itu? Rembulan lailatul badr. Saat malam purnama. Ya, kemarin malam purnama ya, berapa hari lalu ya? 4 hari lalu. Terang benderang. Ya. Ini gambaran bahwa orang-orang yang masuk surga itu tampan dan cantik. Ya. Bahkan cantiknya wanita surga disebutkan dalam hadis ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna imra'atan min ahli al-jannati ittala'at ila ahli al-ard la adha'at ma bainahuma." Seandainya wanita penduduk surga itu muncul ke dunia, maka akan menyinari ya antara langit dan bumi. Akan menyinari apa? Antara langit dan bumi. Glowing. Ya. Wanitanya glowing. Bercahaya ya, berkilau. Sampai cahayanya itu memenuhi bumi bangka. Sekarang ada nggak artis yang paling cantik yang bercahaya mungkin bisa menerangi satu desa Klagen? Ada tidak? Ada? Nggak ada. Artis mana yang paling cantik? Artis Indonesia. Iya. Ini hadis sahih, hadisnya ya. Diriwayatkan Imam Bukhari. Ini gambaran kecil betapa cantiknya wanita surga. Wa mala'at huriha, tidak hanya bercahaya menyinari seluruh dunia, tetapi memenuhi seluruh dunia dengan harum dan wangi. Ya. Ada tidak artis yang harumnya satu desa Klagen? Ada? Belum ada. Atau nggak akan ada ya? Mustahil. Tetapi wanita surga wanginya memenuhi satu bumi. Bayangkan ya. Nggak bisa dibayangkan. Seandainya kok wanita surga ya, satu bidadari misalkan dipajang di mana kira-kira? Dipajang di lapangan desa ya. Mungkin semuanya akan menjadi rajin ibadah ya. Semuanya jadi tobat. Tidak hanya orang Klagen, tapi semua orang di dunia, karena cahayanya memenuhi dunia dan wanginya ya memenuhi dunia. Betapa indahnya, betapa harumnya ya. Ya itu gambaran bidadari surga. Maka semua yang di surga itu mewah-mewah ya, luar biasa. Orang-orang yang masuk di dalamnya akan kekal abadi selamanya. Lalu bagaimana caranya masuk surga?
Nah, ini yang terpenting. Bagaimana caranya? Masih berapa menit? Mbak? Masih berapa menit? Masih lama? Adik-adik masih semangat tidak? Mana semangatnya? Bagaimana jargonnya tadi? Iya, bagaimana? Enggak ada? Betul enten. Baik, saya tanya aja, siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan kita? Apa agama kita? Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaan kubur, ya. Nanti hati-hati kalau kita sudah meninggal, nanti ditanya sama malaikat ini, ya. 3 pertanyaan ini. Kalau bisa jawab, insya Allah selamat. Kalau nggak bisa jawab, ya, Allah a'lam, nanti dipukul oleh malaikat dengan pukulan besi sampai menjerit. Iya, kalau dipukulkan ke gunung-gunung itu hancur, apalagi manusia. Makanya di dunia harus sungguh-sungguh ibadahnya, harus ikhlas mengharap ridho Allah, ya. Harus banyak berbuat baik, harus menjauhi dosa dan maksiat, ya. Baik. Rasulullah SAW pernah ditanya apa yang paling sering memasukkan orang ke dalam surga, ya. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, yang pertama adalah takwa Allah, takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Yang kita sembah Allah. Kalau kita sholat niatnya karena Allah. Kalau kita ke sekolah niatnya karena Allah, menuntut ilmu. Mengaji niatnya karena Allah. Kalau mau bicara kotor tidak jadi karena takut kepada Allah. Itu takwa. Kemudian yang kedua husnul khuluq. Yang kedua husnul khuluq. Akhlak yang mulia, ya. Masuk surga dengan akhlak mulia. Bahkan beliau juga bersabda, ana za'imun bi'a'la baitin fil jannah liman ahsana khuluquhu, atau liman hasuna khuluquhu. Dan kama qala aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati ahsanuhum khuluqan. Yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat nanti, ya. Tentunya di mana? Nabi di mana? Di neraka apa di surga? Surga. Yang paling dekat tempatnya dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah yang paling tinggi, yang paling mulia akhlaknya. Ya. Jadi penting kita untuk memiliki akhlak mulia. Lalu apa itu akhlak mulia? Ada yang tahu? Apa akhlak mulia? Akhlak mulia. Akhlak mulia, akhlakul karimah, ya, dalam bahasa Arab, atau akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak mulia oleh para ulama diringkas menjadi 3, ya, 3 macam. Baik.
Ada berapa? Tiga macam. Yang pertama adalah tolaqatul wajah, wajah yang ceria. Yang kedua adalah bazlun nada, ya, suka membantu. Yang ketiga adalah kaful adza. Yang ketiga adalah kaful adza, tidak menjadi pengganggu. Kurang lebih ada tiga ini. Baik, tadi yang pertama takwa ya, yang kedua akhlak mulia. Takwa ini tadi sudah disebutkan ya, menjalankan perintah Allah. Ya, tentunya anak-anak di sini termasuk yang paling penting adalah berbakti kepada orang tua. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Rahima anfu rajulin," celakalah orang apabila dia masuk bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, lalu dosanya belum diampuni. Jadi Ramadan ini ya, kita memperbanyak amal ibadah, memperbaiki akhlak mulia, ya. Di antaranya agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai keluar dari Ramadan tapi masih banyak dosa, celaka. Ya, karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Banyak ibadah. Puasanya yang sungguh-sungguh. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan apa? Nafsu, menahan mata, nggak boleh matanya ya seenaknya melihat jelalatan, lihat di HP, ada aurat jangan dilihat, ya, ada aurat jangan dilihat. Ya. Kemudian telinganya jangan mendengar yang dosa-dosa, jangan menggosip, nggak boleh menceritakan keburukan orang lain, nggak boleh. Lisannya nggak boleh menggosip juga, nggak boleh mengadu domba juga. Ya. Kalau main, terutama yang main game, nggak boleh ngomong kotor, bicara kotor nggak boleh. Ya. Lebih baik nggak usah main game yang itu, ya. Masih banyak permainan. Ya. Kalau main yang itu biasanya ngomongnya jadi kotor, jadi jorok. Ya sama saja. Puasanya tidak berpahala, akhirnya tidak mendapat ampunan dari Allah, rugi, celaka. Puasa bulan Ramadan 1 bulan tapi dosanya tidak diampuni karena nggak bisa menjaga lisan, nggak bisa menjaga mata, nggak bisa menjaga tangan, ya, tangannya nggak boleh usil juga, boleh mengganggu orang lain. Yang kedua, celaka orang apabila disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak bersolawat. Ya. Maka kita harus sering-sering mengucap Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, celaka orang apabila dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup namun tidak bisa mengantarkannya ke dalam surga. Jadi orang tua itu adalah jalan atau pintu, ya, atau jalan utama agar kita mudah masuk surga. Dengan apa? Bagaimana caranya? Berbakti. Tidak boleh membantah. Tidak boleh mengatakan saja nggak boleh. Apalagi mengatakan kata-kata yang lebih banyak. Apalagi kalau dia sampai menggedor-gedor pintu. Ya. Ada, hati-hati ada yang seperti itu.
Nggak ada ya, alhamdulillah. Berarti calon penghuni surga. Ya. Orang tua itu jalan paling tengah ya. Dalam hadis lain, ausatu abwabil jannah, jalan paling tengah menuju surga ya. Yang paling terhormat, yang paling luas ya, untuk menuju surga mudah kalau orang itu mau sabar, berbakti, melayani ya orang tuanya ya. Baik, maka orang yang takwa itu orang yang berbakti kepada orang tua ya. Kembali lagi ke akhlak mulia. Yang pertama adalah berwajah ceria. Berwajah apa? Ceria tadi ya. Jadi ketemu dengan saudaranya sesama muslim, hendaknya dia tersenyum, berwajah ceria. Jangan menampakkan wajah cemberut. Ittaqun nar ya. Atau la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah SAW bersabda, janganlah meremehkan satu kebaikan pun, walaupun itu hanya dengan menampakkan wajah ceria ketika bertemu dengan saudara sama muslim ya. Ini kebaikan, jangan cemberut ya, jangan memperlihatkan muka sombong. Kemudian setelah bertemu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, saling berjabat tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim atau muslimah, laki-laki atau perempuan bertemu kemudian menjabat tangannya, mengucap salam, lalu saling menjabat tangan, kecuali Allah akan ampuni dosa keduanya ya. Kita jabat tangannya, tidak pandang dia miskin atau kaya ya, tidak pandang dia tampan atau jelek, tidak pandang dia itu putih atau hitam, rambutnya lurus atau keriting, sama saja ya. Ya. Ini semuanya dari Allah ya. Kita semuanya sama, yang membedakan adalah ketakwaan kita. Kalau kita sudah masuk surga, ada disebutkan ya, semuanya akan jadi tampan, semuanya akan jadi raja dan ratu. Nah, itu adabnya ketika bertemu, tersenyum, mengucap salam ya, saling berjabat tangan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tu'minu hatta tahabu. Kalian belum sempurna imannya sampai kalian bisa saling mencintai sama muslim ya. Mencintai sama muslim bukan pacaran ya. Bukan apa? Pacaran itu dosa. Boleh. Kalau siap menikah silakan ya, kita kawinkan saja ya. Jangan ada pacaran, nggak boleh. Mencintai sesama muslim itu maksudnya ya, dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Kalau saudaranya senang, kita ikut senang. Kalau saudaranya sedih, kita senang apa sedih? Sedih. Ya. Saudaranya ada yang tertimpa musibah, kita hibur. Kita juga ikut bersedih. Ya. Ini namanya cinta sesama muslim. Di antara caranya agar kita bisa saling mencintai adalah afsus salama bainakum, tebarkanlah salam
Kalau ketemu temannya di jalan, ada yang salam? Kalau ketemu gurunya di jalan, ada yang salam? Alhamdulillah ya. Ya kepada guru, ya kepada teman. Kita tebarkan salam, afsyus salam, wasilul arham, dan kita sambung silaturahim. Kalau kita punya saudara, kita kunjungi. Kita punya keponakan, kita punya sepupu, kita kunjungi. Kita punya paman, kita punya bibi, kakek, nenek, kita kunjungi. Silaturahim. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, juga bersedekah memberikan makan ke temannya, ke tetangganya, ya, kepada tamunya. Kalau ada temannya datang ke rumah kita berikan apa? Makan, kita kasih jajan, kita kasih minuman, ya. Itu adab yang baik. Wa tusalli wa taqumul laila wan nasun niyam, dan mendirikan sholat malam, sholat tahajud saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat dari neraka, ya, bisa masuk surga langsung, ya. Jadi tebarkanlah salam, ya. Saling menghadiahilah, tahadau tahabau, saling menghadiahilah, maka kalian akan saling mencintai. Saling menghadiahi temannya. Kalau kita punya permen 1 bungkus, ya, kita berikan beberapa kepada teman kita. Kita punya jajan 5, ya, ada teman kita 2, kita berikan 2 kepada teman kita. Saling hadiah. Baik, itu yang pertama ya. Ya, apa tadi yang pertama? Yang bisa angkat tangan. Akhlak mulia yang pertama tadi apa? Iya, coba. Wajah yang ceria. Berwajah ceria, dapat hadiah. Makanya yang lain perhatikan ya. Sama-sama. Baik. Yang kedua adalah saling mudah. Apa tadi yang kedua? Yang kedua ditulis tadi sudah. Iya, saling membantu ya, mudah membantu orang lain. Ya. Tidaklah seorang muslim ya membantu saudaranya muslim yang lain. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyam. Tidaklah seorang itu membantu kesulitan saudaranya sama mukmin ketika di dunia, kecuali Allah akan mudahkan urusannya saat hari kiamat. Saat hari kiamat nanti sulit, orang-orang takut ya. Orang-orang sudah tidak ingat siapa bapaknya, siapa ibunya, tidak ingat siapa anaknya, siapa cucunya, siapa suaminya, siapa istrinya, enggak ingat ya. Saat hari kiamat masing-masing mengurusi diri sendiri, saking takutnya. Tetapi Allah akan berikan kemudahan. Di antaranya adalah untuk orang yang suka membantu orang lain. Ya. Allah akan mudahkan. Membantu bisa macam-macam. Kalau dia punya uang, dia bisa membantu dengan uang. Kalau dia punya tenaga, dia bisa membantu dengan tenaga. Kalau dia punya ilmu, dia bisa membantu dengan ilmu, macam-macam ya. Maka kita harus suka membantu ya. Ini akhlak mulia yang kedua. Yang pertama tadi apa?
berwajah jariah. Yang kedua suka membantu atau menolong orang lain. Wa man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi ya kesalahan saudaranya sama muslim, maka Allah akan tutupi apa? Kesalahannya. Kalau kita tahu teman kita punya aib, apa itu aib? Kesalahan atau kekurangan. Kira-kira kekurangan teman kita ini kita ceritakan ke teman yang lain atau kita tutupi? Kita tutupi. Ya. Jangan malah dijadikan berita utama. Kalau teman kita punya kekurangan, punya kesalahan, kita tutupi, kita diam, kita kunci mulut. Niscaya Allah akan tutupi kekurangan dan kesalahan kita. Ya, kira-kira Allah mampu tidak mempermalukan kita dengan kekurangan-kekurangan kita? Mampu, sangat mampu. Ya. Kalau kita tidak mau dipermalukan, maka jangan mempermalukan orang lain. Yang kedua, masih berapa Stefis? Terakhir, yang ketiga. Ya, ini sepertinya waktunya santai saja ya. Yang terakhir. Yang ketiga apa tadi? Yang pertama berwajah ceria, yang kedua suka membantu. Yang ketiga apa? Tidak menjadi pengganggu. Ya. Tidak menjadi pengganggu. Ada yang suka mengganggu sini? Gak ada ya. Yang suka mengganggu sekarang bulan Ramadan ya. Waktunya dosa-dosa diampuni. Silakan tobat ya. Yang suka mengganggu silakan tobat. Mumpung bulan Ramadan. Nah, akhlak mulia yang ketiga adalah tidak menjadi pengganggu. Dulu para sahabat ya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tatasaddaq wa tu'dhi jaraha aw jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat engkau? Ada seorang wanita yang rajin sholat tahajud. Rajin apa? Sholat tahajud. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah juga dilakukan. Berarti dia baik nggak kira-kira? Sholat tahajud baik ya. Kemudian sering berpuasa siang hari, sering melakukan kebaikan-kebaikan, sering bersedekah. Akan tetapi dia mengganggu tetangga-tetangganya dengan lisannya, membuat tetangga-tetangganya terganggu, merasa tidak nyaman karena ucapan lisannya. Kira-kira bagaimana? Rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, tapi mengganggu tetangga dengan lisan. Kira-kira bagaimana? Baik apa tidak? Iya, ini beliau bersabda, la khayra fiha ya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia masuk neraka. Alhamdulillah ya. Padahal ibadahnya banyak. Ya. Tetapi terancam neraka karena dia menjadi pengganggu. Ya. Ini baru dengan lisan, apalagi dengan
Tangan. Kalau ada yang jahit dengan tangan apa lagi ya? Bahaya itu. Boleh. Maka dalam hadis lain disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah apabila muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan maupun tangannya. Muslim sejati itu apabila orang-orang di sekitarnya merasa aman, senang di dekatnya, karena dia orang yang baik, orang yang tidak mengganggu, orang yang bicaranya baik, bicaranya tidak menyakiti, tidak judes, tidak mencemooh, tidak suka mengejek. Ini orang yang baik, yang disukai teman-temannya. Maka itu adalah akhlak mulia. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Berlindunglah dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Tahu kurma ya? Kecil. Kalau kita bagi ke teman kita, misalkan cuma ada satu, tinggal satu, teman kita nggak punya, kita bagi setengah, maka itu bisa menjadi amalan yang menjauhkan kita dari neraka. Walaupun sekecil kurma itu. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tidak punya apapun, maka larilah dari neraka atau selamatkan diri dari neraka dengan kalimat thayyibah, dengan zikir, dengan ucapan yang baik, dengan kata-kata yang lembut, itu akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Alhamdulillah. Iya. Baik, jadi tadi ya, surga itu sangat indah, sangat mewah, dan tentu kita ingin memasukinya. Dengan apa caranya? Dengan apa? Takwa dan akhlak mulia. Akhlak mulia tadi ada apa saja? Berwajah ceria, suka menolong, atau suka membantu, tidak menjadi pengganggu. Baik, alhamdulillah, insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan berakhlak mulia, lalu Allah masukkan kita bersama keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Naqulu qouli hadza. Apa ini? Ayo buka lawang. Sebelum kita tutup, ini ada permintaan dari Bapak Haji Abdul Wahid, ya. Mari kita doakan bersama, ya. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan agar bisa berjalan lagi dan beraktivitas serta beribadah seperti biasa. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma rabban nasi أذهب البأس واشفه فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Semuanya mengucapkan amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup. Ya, sebelumnya ini sekaligus bacaan dari beliau ya, dari Bapak Haji Abdul Wahid. Nanti anak-anak bisa maju mengambil satu persatu ya. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.